Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiyah laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga dapat memberlangsungkan kegiatan perkuliahan kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempraktekkan atau mensimulasikan program Anates terkait uji soal. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri Asmaul Khairani dengan NIM 19031065 selaku moderator, dan ada 3 orang teman saya sebagai anggota dan pemapar materi juga nantinya. Di antaranya ada Zilfa Sandila Putri, Mardliatus Solihah, dan Radiatur Rahmah. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan sebelum kita mensimulasikan program Anates, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu program Anates dan apa tujuan dari program ini sendiri. Anates merupakan software program komputer yang bertujuan untuk menganalisis butir soal. Program ini khususnya berguna bagi para guru umumnya untuk pemerhati evaluasi pendidikan. Program ini dikembangkan oleh Bapak Dr. Handus Kernoto MPD, yaitu seorang dosen psikologi di UPI, dan Bapak Yudi Wibisono ST. Fasilitas-fasilitas yang ada dalam Anates ini, diantaranya yang pertama yaitu penyekoran data yang meliputi memasukkan data hasil tes dan membobotkan skor data sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada pengolahan data yang meliputi reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran soal, korelasi skor butir soal dengan skor total, kualitas pengecoh, dan rekap analisis butir soal. Untuk program Anates ini sendiri terdapat 2 bagian, di mana nantinya ada untuk soal pilihan ganda dan ada untuk soal uraian yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, pemaparan terkait manfaat dari Anates akan dilanjutkan oleh rekan saya Mardliatus Solihah. Kepada Etus disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja, manfaat dari Anates. Manfaat dari Anates adalah yang pertama, untuk menganalisis data butir soal secara otomatis. Yang kedua, memeriksa jawaban benar dan salah secara cepat dan praktis. Yang ketiga, penyekoran dan pemberian bobot. Dan yang keempat, ada mengetahui analisis butir soal. Ini ada unggulan Anates yang dapat digunakan uraian dengan mudah dan cepat. Yang kedua, perintah program mudah dipahami. Yang ketiga, program menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, hasil Anates bisa langsung dicetak. Sedangkan kelemahan dari Anates itu sendiri yaitu yang pertama, pengisian data hanya dapat dilakukan secara manual dan memasukkan akan menurunkan nilainya pada hasil akhir. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Etus yang telah memaparkan manfaat dan pembagian dari program Anates. Selanjutnya yaitu jenis program Anates yang akan dilanjutkan pemaparannya oleh Radiatur Rahmah. Kepada Rahmah disilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu jenis-jenis Anates. Jenis kedua
untuk dan yang kedua anates untuk uraian. Perbedaan anates pilihan ganda dan uraian itu terdapat pada menu dalam anates uraian menu. Sedangkan untuk anates pilihan ganda ada menu kualitas hijau. Selanjutnya, cara menggunakan program Anates. Yang pertama, klik 2 kali ikon Anates pada desktop. Yang kedua, jalankan program Anates. Yang ketiga, buka menu. Yang keempat, buka file baru. Yang kelima, isi data. Yang keenam, simpan agar data aman. Yang ketujuh, olah data. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmah yang telah memaparkan jenis program Anates dan langkah kerja kita dalam menjalankan program Anates ini. Selanjutnya, kami dari kelompok 6 akan mensimulasikan penggunaan program Anates ini untuk soal dalam bentuk uraian. Kepada Rahmah, barangkali bisa share screen untuk aplikasi dari program Anates ini. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Anates pada uraian. Yang pertama, kita harus buka file baru terlebih dahulu. Di sini terdapat Maaf sebelumnya Rahma, share screen-nya belum kelihatan. Barangkali bisa dibuka dulu aplikasinya Rahma baru nanti share screen. sebentar. Baiklah, berikut ini merupakan tampilan dari Anates untuk uraian. Untuk memulai pertama kali kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat jumlah subjek dan jumlah butir soal. Jumlah subjek ini merupakan jumlah siswa. Di dalam kelas kita buat 5 orang. Jumlah butir soal biasanya untuk uraian itu ada 5. Kan oke. Nah, di sini terdapat nama subjek atau nama siswa, kita isi dengan nama siswanya. Apakah saya masih terdengar, moderator? Ya, masih terdengar Rahma. Oke. Selanjutnya untuk skor ideal, karena uraian ini ada 5 soal dan biasanya ada 100 untuk 5 soal, maka untuk satu bobot soal itu kita isi 20. Selanjutnya kita isi di bagian nama siswanya setiap bobot yang mereka dapatkan. Terserah saja atau
ke-6. Kita simpan. Nah, kembali ke menu utama. Selanjutnya kita buka pengukuran data. Nah, di sini akan keluar skor setiap siswa dari paling tinggi sampai yang paling rendah. Rata-rata dari nilai siswa itu adalah 28,20, biasanya 4. Untuk melihat menu lainnya, kita ke menu utama, reliabilitas, simpangan baku, korelasi X dan Y, biar reliabilitas tesnya. Ya, ada kelompok unggul dan kelompok asor. Nah, tinggi dan yang paling rendah. Juga ada skor. Nah, daya pembeda. Nah, daya pembedanya teman-teman di sini tingkat kesukaran. Ini ada korelasi skor butir dengan skor tot. Signifikan, sangat signifikan atau tidak. Itu menu utama, analisis butir. Setelah sekian penyampaian simulasi anates uraian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Radiatur Rahmah yang telah memaparkan simulasi kita terkait penggunaan program Anates untuk soal dalam bentuk uraian. Demikian presentasi kami dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 6 minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pemaparan materi tadi. Semoga bermanfaat. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.